Rasulullah pun menjawab salawat kita. Nah, kalau misalkan kita sedang khusyuk salawat, bagaimana kalau misalkan kita membayangkan salawat pun sedang dijawab sama Rasulullah? Dan juga ketika kita bersalawat itu sebenarnya Rasulullah pun ingin disapa oleh kita secara ruh gitu ya. Itu pertanyaannya apakah seperti itu? Lalu yang kedua, bagaimana membedakan antara orang yang ridho terhadap kepada Allah dan orang yang pasrah? Apa bedanya Bapak? Orang ridho dengan pasrah. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika kita bersalawat kepada Rasul, diajarkan oleh guru-guru kita, bersalawatlah dengan menyertakan rasa rindu kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti kita merinding menangis, nggak bisa nggak Pak. Ya, pasti merinding menangis. Nah, ketika kita merinding mengucapkan itu, rindu nangis, itu langsung dihantarkan Allah, kata Nabi, ke ruhnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh ke jasad beliau dan beliau menjawab. Kalau bahasa guru kita, ruhani Rasulullah itu kan seperti meliputi juga. Jadi seluruh orang bersalawat itu ditampakkan di depan ruhani Rasul. Nah, seluruh dunia yang bersalawat ditampakkan depan ruhani Rasul dan dibalas. Ya. Gitu Pak. Saya sebulan atau 2 bulan yang lalu itu pas di selawat, kan dah lama nggak ngaji, nggak lama nggak selawatan karena guru kita di Padang terus. Itu datang ke BSD, beli rumah BSD, selawatan. Oh, udah lama nggak ikut selawatan jemaah, di selawatan jemaah nikmat terasa. Saya pun dalam hati nangis betul. Tiba-tiba kepala saya seperti ada yang begini. Saya ngerasain Pak, seperti ada yang begini kan kepala saya. Ya. Saya nggak terpandang wujudnya Pak. Saya tanya guru, siapa itu tuanku? Yaitu, ya mudah-mudahan itu tanda baik, keberkahan, tanda doa. Ya. Saking rindunya kita menangis bersolawat kepada Rasul. Ya. Maka bersolawat itu dengan rasa rindu. Maka orang-orang tarekat itu semuanya merata Pak, suka sekali dengan solawatan. Ya, semuanya itu merata. Kalau ada orang tarekat nggak suka solawatan, nah itu hatinya belum hidup. Gitu aja. Solawat-solawatan itu yang dibuat para ulama, sebahagiannya itu diambil dari alam jabarut, para wali. Saya kasih tahu ilmunya sedikit Pak ya. Kalau Bapak ikut di jemaah sebahagian itu, mereka kalau ada amalan puru itu yang baru, mereka langsung katakan bila sesat. Sebenarnya orang ini nggak mendalami ilmu fikih. Sebenarnya amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak seluruhnya dari Nabi. Saya akan buktikan dengan banyak riwayat. Sebahagian amalan kita ini itu berasal dari wali-wali Allah, baik wali dari kalangan sahabat, tabi'in, bahkan wali-wali yang lain sampai hari ini. Saya contohkan, di zaman Nabi hidup ada beberapa amalan yang berasal dari wali Allah. Pertama, lapas ajan dan iqamah. Itu dari siapa? Itu dari wali Allah namanya Umar bin Khattab. Mimpi dia. Jadi lapas ajan itu dari Umar, bukan dari Nabi. Ya. Yang kedua, sholat sunat wudu itu bukan dari Nabi, tapi dari wali Allah. Namanya siapa? Bilal bin Rabah. Ya, tasbih ketika kita sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu bukan dari Nabi. Itu lapasnya, lapas apa itu puji-pujian itu. Ya, salah satu lapas pujian i'tidal itu bangkit dari ruku itu berasal dari seorang sahabat. Nabi melihat, aku melihat ada sekitar berapa? 19 atau berapa malaikat dalam hadis sahih yang mengangkat tasbih. Jadi bukan dari Nabi. Ya. Termasuk hijab itu dari usulan Umar bin Khattab, baru turun ayat supaya istri Nabi berhijab. Termasuk tata cara sholat masbuk. Sahabat dulu ketika masbuk dia tanya, misalnya saya masbuk 2 rakaat, saya tanya dengan yang sebelah saya, yang sebelah sahabat misalkan sudah 2 rakaat, disarankannya. Maka 2 rakaat itu saya ngejar nih, saya kejar. Kalau sholat isya 4 rakaat,
nanti sudah saya kejar, pas 4 rakaat salam serentak, selesai. Tapi Mu'adz bin Jabal wali Allah juga, ya kan? Nabi para sahabat ini kan banyak wali Allah, Pak. Cuman ketutup karomah mereka dengan Sayyidul Anbiya-nya Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal ketika dia sholat, ya, ketika dia sholat diisyaratkan 2 rakaat, ya 2 rakaat dia sholat aja. Selesai 2 rakaat, sholat orang salam, baru dia tambah lagi 2 rakaat. Lalu dilaporkan ke Nabi, kenapa Mu'adz begitu? Begitulah kalian lakukan. Artinya apa? Nabi SAW menyetujui. Akhirnya tata cara sholat masbuk itu mengikuti tata cara yang diajarkan Mu'adz bin Jabal. Jadi orang yang mengatakan seluruh amalan ibadah buruk, semuanya ibadah itu dari Rasulullah, itu salah. Di tingkat wali kita bisa mendapat ilham untuk mencetuskan amalan tempuru, ya Pak, bukan pokok. Nah, maka sampai sekarang itu ada hijib ini, hijib itu diambil dari zikir alam jabarut. Itu zikir-zikir wali. Boleh, termasuk salawat-salawat. Ada salawat nariyah, salawat ini, salawat ini, salawat ini. Itu zikir wali. Salawat itu tidak merusak ibadah pokok. Kenapa? Karena setiap wali tidak dibolehkan membawa syariat baru. Tapi mengambil bentuk zikir-zikir pokok dari alam jabarut boleh ada. Zikir-zikir puruk ya, bukan pokok. Untuk zikir harian puruk. Gak ada masalah. Maka jangan, ini saya kasih ilmunya. Makanya jangan terlalu kita picik sekali dalam memahami ibadah ini. Ini asal nanti ada amalan puruk yang baru, bid'ah sesat. Ini sebenarnya kurang paham, kurang mendetil ilmu syariahnya. Ya. Kan Bapak nggak usah takut. Jadi nggak usah takut. Salawat ini baca saja artinya. Kalau artinya bagus, mohon kepada Allah. Karena nanti di salawat itu disisipkan doa-doa. Salawat sirriyah itu kan dari mursyidnya siapa mursyidnya itu? Salawat sirriyah itu termasuk mursyid yang akhir zaman ya. Gurunya apa? Ibnu Athaillah. Siapa namanya? Tarikat apa namanya? Salawat sirriyah itu juga dari mursyid tarikat salawat itu. Ingat nama zikir apanya? Tarikatnya? Ya Imam Sazali. Itu salawat sirriyah dari Imam Sazali. Ya, itu dia peroleh dari alam jabarut. Nah di tingkat wali bisa mendapatkan itu. Ya. Maka sholawat dengan rasa rindu. Kemudian beda antara pasrah. Apa tadi pasrah dengan ridho? Pasrah sama ridho. Nah kalau kita pasrah itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Apa maunya Allah gitu ya. Kalau ridho itu kalau pasrah itu kan sebelum berbuat. Kalau ridho itu setelah terjadi, sesudah diberikan Allah kepada kita apa, kita ridho nerimanya. Itu aja bedanya Pak. Dia mirip tapi kalau pasrah sebelum kita terjadi perbuatan di awal kita mempasrahkan diri, hampir sama dengan tawakal. Saya lebih memahami pasrah itu ke tawakalnya Pak ya, supaya jangan supaya jangan larinya ke yang kurang baik. Mohon maaf nih. Kalau ada perempuan pasrah dia mau diapain orang kan bahaya juga kan? Iya kan? Akan jadi jelek. Nah, tapi kalau ke Allah pasrah itu maksudnya tawakal, serahkan diri. Itu ilmu yang paling tinggi itu, Pak. Kata Umar bin Khattab, kalau orang sudah sampai makamnya ketinggi, paling puncak, maka dia tauhidnya la haula wala quwwata illa billah. Baru sadar kita bahwa kita ini enggak ada daya, enggak ada apa-apa. Jadi orang yang paling tinggi ilmunya orang yang la haula. Ya bukan orang ngerasa aku egonya, bukan itu. Ya, makanya pasrah itu, tawakal itu untuk mengosongkan diri supaya yang mengendalikan diri kita ini bukan jiwa kita, bukan nafsu kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam zikir namanya zikir ahadiyah atau zikir ma'iyah. Itu dilatih. Kalau ridho, kita merasa ya ridho, hati kita rela, senang. Apapun diberikan Allah setelah kita pasrah, setelah kita tawakal, apapun hasilnya diberikan Allah, ya syukuri, itu yang terbaik, itu ridho. Ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ini Ustaz
Sholawat yang paling pendek yang boleh Sholawat. kita lakukan, misalkan Sholawat Jibril. ya, Ya. sholawat paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Maka saya pernah buat status gini. Saya sebut gini. Sholawat kalau nggak diajarkan Nabi kan bid'ah menurut orang sebelah. Saya buat. Jibril itu sholawatnya pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril beda nggak dengan sholawat yang diajarkan Nabi? Beda kan? Jadi saya bilang berarti Jibril suka juga buat bid'ah ya. Kenapa? Sholawatnya kok beda dengan sholawat yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau panjang kama shallaita ala Ibrahim. Jibril kok sholawatnya beda? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, kok beda sholawat Jibril? Berarti Jibril suka buat bid'ah. Makanya bid'ah itu bukan hukum sebenarnya. Boleh disisipkan di sholawat itu doa-doa. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan sholawat. Baru sisipkan doa. Karena kalau kita sekali sholawat 10 hasanah, kita mohon kepada Allah yang 10 hasanah itu wa asyghilil zalimin bizzalimin. Itu doa. Ya, dengan salat berkah salat itu, ya Allah, hancurkanlah orang zalim dengan tangan orang zalim. Sibukkan mereka. Bapak melihat enggak sekarang ini?